Bagaimana kalau kita memasuki seperti tempat, mohon maaf, hutan, Mm-mm. sungai gitu? Apakah eh, penghuninya itu sama jenisnya seperti penghuni yang ada di gedung-gedung? Jenisnya itu berbeda. Mereka itu sudah seperti sistem kerajaan. Kekuatan jin itu berbeda. Sangat berbeda. Iya, lebih berbahaya bahkan. Berarti bisa jadi di antara golongan mereka ada yang saling tidak menyukai dong. Iya. Yang seperti Ada orang yang memiliki jin pendamping gitu, seperti ada tenaga dalam gitu, atau jin pelindung diri dia. Jadi kalau ketika dia memasuki hutan itu, otomatis itu akan berlawanan dengan penghuni setempat gitu. Akan ada terjadi sesuatu gitu. Oke, halo semuanya. Terima kasih masih bersama saya dan terima kasih masih menyaksikan channel saya Ragata Mopi. Kali ini kita masih membahas yang tadinya kita sempat terpotong karena waktu. Oke, Bang Yusri. Tadi Bang Yusri mengatakan bahwasanya Bang Yusri pernah ke alam mereka. Iya. Bukan mereka mengajak. Sepertinya ya mereka mengundang. Oh, mereka mengundang Iya. itu ke alam mereka. Jadi saya pada malam itu mungkin karena ingin berkomunikasi gitu, saya bermeditasi untuk berbicara ke mereka gitu. Jadi itu sekitar pukul 2 malam. Jadi antara saya mau tidur tidak tidur gitu, jadi tiba-tiba saya udah di halaman hutan gitu. Udah di hutan, kemudian ada orang yang mengajak saya, bergandeng tangan saya gitu, dibawa berkeliling gitu. Kasih lihat mereka itu ada bertani gitu. Ada yang berjualan juga, tapi yang saya heran itu kok tidak ada cahaya matahari gitu. Dia Jadi punya alam, iya, ada jualan, ada Iya. bertani juga. ada rumah gedung juga gitu, tapi rumah itu angker, tidak seperti rumah kita gitu yang warna-warni. Di tempat mereka itu hancur gitu. Tapi itu tempat mereka. Jadi selesai berjalan-jalan gitu, dibawa keliling itu, baru mereka menyampaikan apa yang mereka mau gitu. Contohnya mereka ingin memberikan nasihat gitu, bahwa ada hal yang saya lakukan yang salah bagi mereka gitu. Jadi mereka memberikan nasihat gitu. Oke. Tadi Bang Yusri bilang mereka ingin memberikan nasihat ataupun memperingati kita gitu. Kesalahan yang Bang Yusri lakukan, mohon maaf jika Bang Yusri bisa menceritakan ke kita semua sih nggak masalah. Namun kalau tidak bisa sih nggak masalah juga. Maksudnya kesalahan yang Bang Yusri maksud ini seperti apa gitu? Ya biar bisa menjadi pedoman bagi kami juga gitu, di suatu tempat tidak melakukan hal yang sama. Maksudnya kesalahan yang Bang Yusri maksud ini kesalahan seperti apa gitu, yang ingin membuat mereka terganggu? Sebenarnya itu bukan mutlak kesalahan saya gitu. Jadi itu ada salah pada hari itu ada teman yang datang main ke situ gitu. Ya. Jadi teman itu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas gitu, berbicara kotor gitu. Jadi seolah-olah kawan ini menantang gitu. Jadi karena itu mereka menyampaikan ya, apa yang mereka ingin nyampaikan ke teman saya itu sebenarnya. Jadi mereka menyampaikannya melalui saya gitu. Oke, berarti intinya kesalahan ini adalah dimana perbuatan teman Bang Yusri melakukan ataupun mengucapkan kata-kata yang Kotor. gitu. Ya itu saya rasa sih, jangankan dari makhluk mereka, kita sendiri dari manusia merasa terganggu gitu. Iya. Mungkin dari makhluk tersebut dikarenakan Bang Yusri bisa melihat mereka dan mereka menegur Bang Yusri, kenapa tidak ditegur temannya gitu, sedangkan dia mengucapkan kata-kata yang Iya, betul sekali. Oke, jadi pas mereka mengajak keliling ke alam mereka, baru mereka memberitahu. Iya, setelah jalan-jalan itu baru mereka memberitahu gitu. Oke. Sosok yang mengajak keliling tadi seperti apa? Itu sebenarnya seperti orang tua ya.
orang tua jam seperti orang yang sudah umur sekitar 50 tahunan gitu, bapak-bapak itu sudah kurus itu. Dari bangsa jin. Iya, dari bangsa jin. Gitu. Mereka punya banyak Mereka keluarga. Iya, mereka berkeluarga seperti desa juga, tapi desanya bisa dibilang sih kuno karena bangunan mereka itu sangat berbeda dengan kita gitu. Ya. Kemudian sambutan dari makhluk lain yang ada di tempat itu gimana? Tidak ada sih Terhadap yang Bang Yusri. mereka hanya memperhatikan saya aja gitu. Mungkin mereka merasa berbeda dari mereka Beda gitu. gitu dari mereka. Iya. Oke, ada nggak hal-hal lain gitu yang terjadi di situ ataupun satu kejadian yang menurut Bang Yusri itu sangat bermanfaat banget melihat alam mereka gitu? Iya sih, itu suatu apa ya? Suatu keistimewaan sih Bang. Itu sebenarnya suatu keistimewaan karena mereka dapat mengundang saya ke mereka gitu. Karena belum tentu orang lain dapat merasakan yang saya rasakan gitu. Masuk ke alam mereka ya. Oke. Kemudian Bang, ini kan berlaku bagi mereka yang bisa melihat ataupun bisa berinteraksi dengan makhluk ataupun golongan tersebut. Kemudian apabila ada 10 orang yang bisa melihat atau bisa berinteraksi dengan makhluk tersebut, apakah mereka segitu gampangnya diajak ataupun mau tidak dari golongan ini mengajak siapa saja yang bisa melihat ataupun siapa saja yang punya kelebihan, ya mereka ajak ke tempat dia lah gitu? Atau mereka memilih gitu siapa aja? Sebenarnya mereka memilih juga. Jadi tidak setiap orang yang bisa orang melihat. iya. Tidak setiap orang mau yang diajak mereka. Jadi mereka memilih gitu. Dan mereka punya tujuan tertentu juga untuk memilih gitu. Misalkan kita diundang itu mungkin ada tujuan dari mereka gitu. Yang memang betul-betul. Seperti saya tidak dapat mengerti paham betul apa yang mereka bicarakan gitu kok dalam keadaan sadar gitu. Jadi mereka mungkin membawa kepala mereka seperti itu. Ini dalam keadaan sadar. Iya. Oke, itu tadi yang telah disampaikan Bang Yusri, bahwasanya manfaatnya dari penyampaian Bang Yusri ini adalah kita selalu menjaga dan selalu mengendalikan diri kita, karena di suatu tempat, baik itu kita udah lama di situ ataupun baru, ada makhluk ya bukan selain kita saja gitu. Iya. Mungkin mereka akan terganggu dengan aktivitas kita. Bahkan bukan dari segi buruknya saja, bahkan yang kita menurut itu hal baik, tapi mereka masa terganggu gitu kan. Iya. Contohnya ya kita baru pindah ke situ ataupun kita baru mendapati tempat tersebut, kita tidak ada melakukan hal-hal yang melenceng, namun mereka merasa terganggu gitu kan. Iya. Itu baik saja gitu. Itu apalagi ketika kita mengucapkan hal-hal atau perkataan yang tidak enak didengar sama sekali gitu. Betul. Oke, itu apabila kita memasuki tempat. Oke, itu kita berbicara di masih posisi di sebuah gedung di Bang Yusri. Oke, bagaimana kalau kita memasuki seperti tempat, mohon maaf, hutan, sungai gitu? Apakah penghuninya itu sama jenisnya seperti penghuni yang ada di gedung-gedung gitu? Jadi jenisnya itu berbeda. Berbeda. Iya. Jadi kalau yang di hutan gitu atau di lembah gitu, itu mereka itu sudah seperti sistem kerajaan gitu. Jadi mereka punya raja atau punya ratu gitu. Jadi mereka seperti sistem kerajaan. Jadi kalau kita masuk ke situ itu jelas berbeda. Kekuatan jin itu berbeda. Sangat berbeda. Iya, lebih berbahaya bahkan gitu. Bahkan lebih berbahaya Iya. yang ada di hutan. Bahkan lebih kuat mereka gitu, ketimbang jin yang ada di rumah-rumah itu. Oke. Berarti bisa jadi di antara golongan mereka ada yang saling tidak menyukai dong. Iya. Yang seperti Bang Yusri bilang di video video sebelumnya tadi, ada jin yang telinganya runcing dan bentuknya itu Iya. pendek gitu. Bagi teman-teman yang belum lihat videonya boleh dicek di
seperti di ekspresi nanti kami telah melayangkan sebelumnya, itu kan merasa terganggu, bahkan Iya. jin yang lain pun merasa terganggu dengan Iya. dia gitu, tidak suka lah gitu kan. Oh, gitu. Kemudian bagaimana dengan penghuni yang di perkotaan atau di gedung-gedung yang kita bicarakan tadi dengan penghuni yang di hutan sana, ada tidak sesama mereka merasa tidak suka gitu? Sebenarnya antara mereka mungkin tidak ada masalah gitu, terkecuali dari bangsa jin atau dari kota yang datang ke gunung itu bermasalah pastinya, karena mereka mempunyai sistem kerajaan sendiri gitu. Jadi itu Memasuki melanggar wilayah. aturan gitu, seperti kita memasuki wilayah seseorang gitu, Pak. Oke. Jadi itu bertentangan untuk mereka. Jadi mereka akan mungkin melakukan penyelidikan gitu, atau mungkin mengusir gitu. Seperti ada orang yang memiliki jin pendamping gitu, seperti ada tenaga dalam gitu, atau jin apa gitu, pelindung diri dia. Jadi kalau ketika dia memasuki hutan itu, otomatis itu akan berlawanan dengan penghuni setempat gitu. Akan ada terjadi sesuatu gitu. Selisih. Iya, Oke. selisih. Oke, saya paham. Berarti maksud dari cerita ini seperti yang teman-teman pernah lihat film KKN yang diterbitkan beberapa lama waktu kebelakangan ini, yang masih ingat cerita KKN itu, yang mereka pergi ke suatu kampung namanya Kampung Penari, yang mana salah satu dari mereka itu ternyata membawa apa namanya, penjaga ya. Penjaga dalam dirinya ya. Ternyata tempat itu, penunggu di tempat itu tidak suka ataupun tidak merasa terganggu dengan yang dibawa perempuan tadi. Jadi seperti itu bisa juga. Bisa juga, Bang. Oke. Kalau seperti itu ada tidak gitu resiko yang kita terima? Ini bukan dari penjaganya, tapi dari kitanya gitu. Contohnya nih, saya punya gitu. Kemudian saya memasuki hutan yang penunggunya tidak suka dengan yang saya bawa. Ada nggak resikonya bagi Risikonya saya? sih lebih besar Untuk ya, iya. Karena makanya kalau kita memiliki, seperti abang tadi kata abang, memasuki itu harus izin dulu sebenarnya gitu. Iya, kalau tidak itu mungkin lebih berisiko, Bang. Karena otomatis yang penghuni setempat itu lebih kuat gitu. Lebih kuat. Iya. Jadi bisa dong, mohon maaf nih, ketika kita masuki tempat tersebut, pernah tidak ataupun bisa tidak penunggu kita ini takut nih terhadap penunggu yang di situ. Nah, jadi pernah tidak dia merasa mohon maaf, pisah dari kita gitu, nggak mau ngikut kita, ataupun memberi kode kita jangan ke situ. Saya tidak suka. Mungkin pertama dia akan memberi peringatan untuk abang itu. Dia akan berbicara jangan ke situ katanya gitu kan. Tapi kalau abang mungkin tetap ke sana, mungkin dia akan pergi gitu, akan pergi entah kemana dulu gitu. Jadi dia Nunggu abang kembali gitu. nggak Mungkin ngikutin iya. kita gitu kan. Tapi kalau mungkin dia bisa minta izin dulu gitu sama yang tempat gimana gitu. Kalau seumpamanya dia sudah meminta izin, otomatis pasti diizinkan sebenarnya gitu. Asalkan tingkah laku perkataan kita itu sesuai norma di tempat itu gitu. Jangan berbicara kotor, jangan sembarang membuang kotoran gitu, Bang. Karena kita sembarang buang air kencing aja bisa jadi di tempat itu ada anak mereka yang lagi duduk gitu. Jadi mereka sangat tersinggung gitu. Oke, benar. Karena kan namanya juga kita ini sama-sama makhluk ciptaan, punya keluarga, dan mereka juga punya keluarga. Mungkin di sana punya keluarga, punya anak dari jenis mereka, dan kita tidak tahu tempat itu mungkin tempat bermain mereka gitu kan. Jadi kita melakukan hal-hal yang mohon maaf tercela lah gitu. Mungkin dengan kita meminta izin, ya mungkin mereka akan menjaga jarak dari kita gitu kan, supaya aktivitas kita juga tidak mengganggu mereka. Nah, dengan kita minta izin gitu, namun apabila kita tidak meminta izin, otomatis mungkin mereka merasa curiga juga dong terhadap kita mengikuti ataupun udah pasti gitu kan. Iya, tuh mereka akan mengintai. Oke, jadi teman-teman semua, di sini intinya kita harus meminta izin dimanapun itu, siapapun itu, tempat dimanapun itu, kapanpun itu. Apabila aktivitas kita itu di tempat yang baru,
apabila aktivitas kita itu seperti, mohon maaf teman-teman, petualang yang suka traveling ke pendaki gunung ataupun tempat-tempat hutan, mintalah izin terlebih dahulu agar tidak ada yang sakit hati. Gimana pun mereka punya rasa sakit hati dong. Iya. Seperti itu. Oke Bang Yusri, terima kasih atas penjelasannya. Next time kita akan buat video yang mana video sebelumnya kan kita telah bercerita di Ruko ya. Iya, tempat saya tinggal tempat yang bengkel tempat kerja Bang Yusri. Kemudian saya juga pernah kerja di situ. Insya Allah jika ada waktu nanti saya main ke sana, saya yang ke sana. Sip. Nah, jadi kita lihat tempatnya itu gitu. Bagaimana sih tempatnya, dan ditekankan di sini kita tidak ada bermaksud untuk mengganggu yang di sana. Namun kita hanya memberikan pengalaman. Garis besarnya sih di sini kita memberikan peringatan atau pelajaran bagi teman-teman yang lain gitu. Oke, Bang Yusri, terima kasih atas waktunya. Nanti saya akan ke sana dan kita akan membuat video juga di sana. Oke. Untuk lebih dan kurangnya di dalam video ini, apabila ada penyebutan tempat, nama, dan lokasi, saya mohon maaf. Video ini kita buat, kisah ini kita ceritakan lagi pelajaran kita dan selebihnya untuk menghibur kita semua. Untuk video kali ini sampai di sini saja, dan tunggu video selanjutnya masih bersama saya, Odem dan Bang Yusri.